Halo semuanya, selamat datang di channel Lufton Christina. Mobil listrik sekarang itu bukan jadi barang mewah untuk di masa depan, dan sekarang menjadi pilihan realistis buat harian kita. Nah, kita hari ini akan membahas yang bikin penasaran, yaitu Wuling Axion EV. Jadi pertanyaannya adalah, mobil ini dia itu memiliki kenyamanan yang sangat baik dan fitur yang sangat lengkap. Kemudian, apakah mobil ini hanya worth it begitu saja atau cuma menarik di atas kertas? Jadi untuk info detailnya, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Wuling Axion EV. 1. Varian dan harga. Jadi Wuling Axion ini hadir ke bawah angin segar buat pasar Indonesia, karena dia adalah SUV 7-seater pertama yang nawarin dua pilihan dapur pacu sekaligus, full electric vehicle atau EV dan plug-in hybrid atau PHEV. Nah, masing-masing punya dua tipe, yaitu tipe CE dan EX. Kita bahas yang BEV dulu atau full listrik dulu ya. Buat Anda yang pengen 100% bebas emisi, varian ini dibekali Magic Battery Pro berkapasitas 69,2 kWh. Sekali ngecas full, mobil ini bisa diajak jalan sampai 530 km. Gila nggak tuh? Untuk harganya, varian EV ini dibanderol bersahabat banget buat ukuran SUV segede ini. Mulai dari 389 jutaan. Nah, kalau kamu tipe yang masih suka road trip antar kota dan males mikirin charging station, varian PHEV ini atau plug-in hybrid adalah jawabannya. Kombinasi mesin 1,5 liter dan baterai 20,5 kWh bikin jarak tempuh gabungannya tembus lebih dari 1000 km. Kalau mau jalan pakai mode full listrik doang buat di dalam kota, bisa banget sampai 125 km. Versi hybrid ini bisa Anda bawa pulang dengan harga mulai 449 jutaan. Masalah interior dan fitur, dua-duanya juara kelas. Kabin premium perpaduan walnut brown, panoramic sunroof yang lega, kursi depan berventilasi, sampai fitur keselamatan aktif ADAS level 2 udah standby jagain buat keluarga Anda. Wuling Axion ini punya 4 pilihan warna kece. Yang pertama ada Archipelago Blue, Haze Grey, Frosty White, dan Starry Black. Khusus tipe EX, ada opsi atap two-tone yang bikin looknya makin kerasa mahal. Jadi gimana? Mending ambil yang full EV biar sekalian go green atau PHEV yang anti kepikiran di jalan tol. 2. Motor dan baterai. Kita ngomongin power dulu ya. Axion EV ini dibekali motor listrik tunggal yang ngasilin tenaga gede banget. Tembusnya itu di 201 horsepower dan yang bikin asik, torsi puncaknya itu ada di angka 310 Nm. Karena ini mobil listrik, torsinya itu instan ya. Jadi biarpun bodinya gede, muat 7 orang buat urusan stop and go atau nyalip-nyalip di tanjakan, tarikannya tetap effortless dan padat. Tenaganya segede itu disuplai dari jantung utamanya, yaitu Magic Battery Pro. Kapasitasnya nggak main-main, 69,2 kWh. Dengan baterai segede ini, Wuling mengklaim jarak tempuh maksimalnya bisa sampai 530 km dalam sekali charge penuh. Hitungan kasarnya, kalau cuma buat warawiri harian, mungkin Anda cuma perlu ngecas seminggu sekali. Buat Anda yang concern banget sama battery safety-nya, tenang. Axion EV ini pakai material lithium iron phosphate atau LFP yang udah terkenal jauh lebih stabil dan tahan panas dibanding baterai jenis lain. Ditambah lagi, strukturnya udah dilapisi perlindungan ekstra buat tahan benturan, waterproof, dan punya sistem thermal management pintar yang mastiin suhu baterai tetap adem biarpun lagi dipacu kencang atau dicas pakai fast charging DC. Jadi, perpaduan motor listrik yang powerful dan baterai LFP yang super aman ini bikin Wuling Axion EV benar-benar siap diajak daily driven atau maupun road trip jarak jauh.
Menurut Anda, dengan spek baterai atau motor listrik segar ini, udah cukup bikin kalian pindah ke EV belum? 3. Detail fitur. Masuk ke kabin, mata kita langsung disambut sama head unit floating layar sentuh berukuran 12,8 inci yang super responsif. Dan pastinya, Wuling nggak pernah lupa nyematkan fitur kebanggaan mereka, yaitu WID atau Wuling Indonesian Command. Tinggal ngomong, halo Wuling, buka sunroof, atap panoramiknya langsung kebuka otomatis. Canggih kan? Ngomongin soal kenyamanan, jok depannya udah dilengkapi fitur ventilated seats, jadi punggung bakal tetap adem biarpun lagi cruising keliling Bali pas cuaca lagi terik-teriknya. Fitur entertainment dan AC juga nyampe ke belakang loh. Kalau saya ngajak keluarga jalan-jalan jauh pakai mobil ini, mereka dijamin bakal anteng dan nyaman banget duduk di baris kedua dan ketiganya. Nah, ini part favorit saya. Safety tabs-nya Action EV ini sudah dibekali teknologi ADAS level 2 yang super komplit. Mulai dari adaptive cruise control yang bisa ngikutin kecepatan mobil depan, lane keeping assist yang ngejaga mobil tetap di jalurnya, sampai auto emergency braking yang siap ngerem otomatis kalau ada bahaya mendadak. Benar-benar berasa punya asisten pribadi yang jagain kita lagi di jalan. Nggak ketinggalan juga ada kamera 360 derajat dengan resolusi super tajam yang ngebantu banget pas mau parkir SUV segede ini di tempat yang sempit. Terus, mobil ini juga udah support Wuling Remote Control app lewat smartphone Anda, bisa nyalain AC dari luar sebelum masuk mobil. Dari semua fitur premium ini, mana nih yang paling bikin kalian coba? 4. Safety cukup. Kita mulai dari struktur rangkanya dulu. Bodi Wuling Axiom ini dibangun pakai 75% high strength steel alias baja berkekuatan tinggi yang super kokoh. Di dalam kabin udah standby 6 SRS airbags. Buat Anda yang sering jalan bareng keluarga, joknya udah dilengkapi pengait Isofix yang bikin car seat terpasang super aman. Sekarang kita masuk ke bagian favorit yang benar-benar mantap banget. Teknologi asisten berkendara alias ADAS level 2 ini fiturnya sudah mantap banget. Ada adaptive cruise control yang bisa otomatis jaga jarak sama mobil depan, lane departure warning biar mobil nggak keluar jalur, sampai ada automatic emergency braking yang otomatis ngerem kalau ada objek berhenti mendadak di depan kita. Nggak cuma itu, perlindungannya nyampe ke hal-hal detail lainnya. Ada blind spot detection, door opening warning biar penumpang nggak asal buka pintu pas ada motor lewat dari belakang, dan rear cross traffic alert kalau mau parkir, dibantu kamera 360 derajat yang punya fitur sasis transparan. Plus, standar keselamatan aktif kayak Electronic Stability Control atau ESC, dan Hill Halt Control juga udah jadi bawaan yang wajib. Oh ya, buat urusan kelistrikan, Magic Battery Pro berkapasitas 69,2 kWh ini di mobil ini juga udah lolos berbagai pengujian keamanan ekstrim berlapis. Jadi, masih ragu sama safety SUV 7-seater ini? 5. Detail eksterior. Kita mulai dari mukanya dulu, karena ini varian full EV atau listrik murni, wajah depannya tampil clean dengan grill model tertutup. Tapi jangan salah, lekukan body muscular flowline di kap mesinnya tetap ngasih aura kekar dan gagah. Ditambah lagi, tarikan garis lampu LED DRL yang sipit memanjang dari ujung ke ujung ini, benar-benar ngasih statement kalau ini adalah mobil masa depan. Geser ke samping, proporsi bodi dengan panjang 4,7 meter ini kelihatan pas banget. Gak kebesaran tapi menjanjikan kabin yang lega. Yang bikin saya salut ini desainer Wuling yang merhatiin banget soal aerodinamika. Dan velg alloynya pakai desain aero yang ngebantu ngurangin hambatan angin. Oh ya, khusus tipe EX, atapnya udah two-tone ya, bikin looknya makin premium. Pindah ke yang lainnya, kesan lebarnya makin dapat berkat lampu belakang LED horizontal yang nyambung dari kiri ke kanan, desainnya elegan dan pastinya gampang banget dikenali kalau lagi nyala di malam hari. Ada sentuhan roof spoiler kecil di atas yang ngasih vibe sporty tanpa harus kelihatan lebay. Secara keseluruhan, desain eksterior Wuling Axiom EV ini sukses ngegabungin fungsionalitas SUV 7-seater dengan styling futuristik khas mobil listrik kekinian. Buat dibawa nongkrong keren, buat ngajak keluarga jalan-jalan juga pantas banget. Menurut Anda, part mana nih dari eksterior mobil ini yang paling ganteng? 6. Detail interior.
Interiornya didominasi warna walnut brown yang bikin suasana kabin kerasa hangat tapi tetap modern. Area dashboardnya clean banget berkat layar head unit raksasa 12,8 inci yang jadi pusat kontrol semuanya. Dan yang paling asik, hampir semua bagian yang sering kita sentuh itu bahannya sudah soft touch. Buat mobil keluarga, kenyamanan itu nomor satu. Makanya Wuling kasih panoramic sunroof yang luas banget, bikin kabin berasa makin lega dan terang. Terus, meskipun ini mobil listrik, Wuling nggak pelit AC. Sampai baris ketiga pun tetap dapat embusan angin yang dingin. Jadi nggak ada ceritanya gerah pada saat di jalan. Fitur manjanya udah nggak main-main lagi. Kursi kedepannya udah ada ventilated seat, jadi punggung tetap adem biarpun lagi cruising siang hari pas lagi jalan-jalan. Kabinnya juga senyap banget karena udah pakai dual layer soundproof glass. Suara bising dari luar benar-benar diredam maksimal, bikin ngobrol di dalam jadi lebih intim. Dengan kapasitas 7 penumpang yang beneran layak buat orang dewasa di tiap barisnya, Wuling Action EV ini sukses buktiin kalau SUV listrik itu nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal kenyamanan maksimal. 7. Konfigurasi jok. Kita mulai dari singgasana driver dan penumpang depan. Joknya pakai pengaturan elektrik yang gampang banget disesuaikan, ditambah support punggung yang pas dan fitur ventilated seat. Nyetir seharian ngelewatin rute berliku di Bali dijamin bebas pegal dan bebas gerah. Masuk ke baris kedua, ini dia area VIP-nya. Konfigurasinya bisa dilipat 60:40 dan yang paling penting, joknya bisa di sliding maju mundur serta di recline ke rebahannya. Kalau lagi bawa keluarga jalan jauh, baris kedua ini udah paling juara nyamannya. Apalagi kaitan Isofix yang juga udah tersedia kokoh buat car seat. Terus, baris ketiganya bagaimana? Cuma buat pajangan? Eits, jangan salah. Berkat panjang bodi yang nyentuh 4,7 meter, ruang kaki di baris ketiga ini masih sangat manusiawi buat orang dewasa. Anak-anak duduk di sini juga dijamin enteng karena view ke depan tetap kerasa luas. Dan ini part yang paling saya suka. Jok baris kedua dan ketiga bisa dilipat rata lantai, ruang bagasinya langsung berubah jadi super luas. Mau bawa banyak koper, peralatan syuting kayak drone atau tripod, atau sekedar gelar kasur lipat untuk camping mode sambil nikmatin pemandangan sunset. Wuling Action ini benar-benar siap meladeni semua kebutuhan Anda. 8. Kenyamanan dan handling. Kita ngomongin bandingan dulu, Action EV ini pakai kombinasi suspensi MacPherson strut di depan dan independent multilink di belakang. Hasilnya, bantingan mobil ini empuk tapi nggak ngayun berlebihan. Pas ngelewatin polisi tidur atau aspal keriting, guncangannya diredam halus banget. Nah, buat handlingnya, ini asiknya bawa mobil listrik murni, walaupun bodinya bongsor nyentuh 4,7 meter, posisi baterai 69,2 kWh, di dek bawah itu bikin center of gravity alias titik berat mobil ini jadi rendah banget. Efeknya, body roll atau gejala limbung pas nikung karena sangat minim, mobil berasa napak dan nempel banget sama aspal. Apalagi setirnya udah pakai electronic power steering atau APS yang ringan pas di kecepatan rendah buat nyelip-nyelip atau parkir, tapi otomatis ngerem pas kita lagi ngebut. Ditambah lagi, ruang kabinnya itu kedap banget berkat dual layer sunroof glass. Suara bising motor dari luar benar-benar keblokir, bikin vibe nyetir makin rileks. Perpaduan suspensi nyaman, kabin super kedap, dan handling yang nurut dibikin Wuling Action EV rasanya kayak mobil Eropa premium. Tapi dengan harga yang jauh lebih masuk akal, menurut Anda seberapa penting sih bantingan suspensi buat mobil keluarga? 9. Bagasi dan storage. Kita mulai dari perintiran storage di kabin dulu. Karena nggak ada gundukan transmisi kayak mobil bensin, area center konsolnya punya ruang penyimpanan ekstra di bagian kolong. Mau naruh tas kecil, sepatu ganti, atau tisu, muat banget. Di tiap pintu juga ada door pocket lebar yang gampang nampung botol minum ukuran gede, plus cup holder yang tersebar rata sampai ke baris ketiga. Sekarang kita cek bagasi utamanya. Dalam kondisi semua jok 3 barisnya berdiri tegak, sisa bagasi di belakang ini masih sangat mumpuni. Kalau cuma buat naruh beberapa koper kabin, tas ransel,
atau hasil belanjaan bulanan sih masih masuk dengan santai tanpa harus ngerobohin kursi baris ketiga. Nah, ini dia keajaibannya. Kalau jok baris ketiga dan keduanya dilipat rata lantai, ruang bagasinya langsung berubah jadi super masif. 10. Kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dari kelebihannya, alias prosnya. Yang pertama itu value for money-nya beneran gila. Bayangin, SUV 7-seater listrik murni dengan jarak tempuh 530 km dan fitur ADAS level 2. Harganya itu mulai 389 jutaan doang. Yang kedua, kepraktisannya juara. Jok bisa dilipat rata lantai, ruang kabin super lega buat bawa keluarga, barang-barang yang lainnya, dan bantingan suspensinya beneran empuk buat ukuran mobil berbaterai besar. Tapi nggak ada mobil yang sempurna kan? Masuk kekurangannya, ya yang pertama itu adalah mobil ini minim banget tombol fisik. Hampir semua pengaturan kayak AC dan mode berkendara harus lewat layar 12,8 incinya. Buat yang belum biasa, ini lumayan distracting banget ya pas lagi nyetir. Walau emang biasa diakalin pakai voice command Win. Kedua, karena torsinya itu instan 310 Nm dan dialirin ke roda depan atau FWD. Kalau kalian bejek gasnya mendadak dari posisi diam, bannya gampang banget spin atau slip. Satu lagi buat catatan kecil untuk baris ketiganya, walaupun saya bilang lega, tapi itu idealnya buat anak-anak atau orang dewasa dengan tinggi di bawah 170 cm ya. Kalau tinggi kalian 180 cm ke atas dan duduk di belakang, nah sudah pasti road trip untuk jarak jauh itu dan lutut pasti bakal lumayan pegal. Jadi kesimpulannya, dengan segala kekurangannya tadi, menurut saya Wuling Action EV ini tetap jadi pawang, harganya di kelasnya. Untuk yang super worth it, buat untuk dipinang. Nah, jadi bagaimana? Kalian sepakat nggak sama opini saya? Atau ada kekurangan lain yang kalian notice? Menurut saya ini adalah salah satu EV yang paling masuk akal untuk dipakai di Indonesia saat ini. Nah, jadi untuk pertanyaannya, apa kalian masuk ke dalam tim EV atau tim mobil bensin? Jadi sekian dulu untuk video hari ini. Jika Anda belum langganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di review kami selanjutnya. Bye-bye.